Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dan berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan di dalam Kristus merupakan kasih karunia Allah yang sangat berharga. Keselamatan itu merupakan kasih Allah atau pemberian cuma-cuma, karena tidak ada suatu kebaikan dari diri kita yang membuat kita patut menerima keselamatan itu. Bagi Rasul Paulus, keselamatan yang dia terima dari Allah itu membuat dia amat bersyukur, karena ia adalah mantan penganiayaan orang Kristen. Kasih karunia yang telah diterimanya itu membuat dia tetap setia melayani, walaupun ia harus menghadapi berbagai macam tantangan berat dalam hidupnya. Rasul Paulus selalu menunjukkan keteladanan sebagai seorang pelayan Allah yang sabar saat menghadapi penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, saat menanggung derah, saat berada dalam penjara, saat menghadapi kerusuhan, saat berjerih payah, berjaga-jaga, dan berpuasa. Dia selalu menjaga kemurnian hati, berlaku bijaksana, sabar, dan murah hati, bergantung kepada pertolongan Roh Kudus, mempertahankan kasih yang tulus. Dia mengajarkan kebenaran dengan kuasa Allah, memakai firman Allah sebagai alat untuk menyerang maupun membela diri, menghadapi sanjungan dan hinaan, pujian dan fitnah. Dia bersikap jujur namun dianggap penipu, tidak terkenal namun terkenal. Dia nyaris mati karena dihajar sampai disangka mati, namun tetap hidup. Dia dibuat sedih namun tetap gembira, nampak miskin tetapi membuat orang lain menjadi kaya, nampak tidak punya apa-apa tetapi sebenarnya memiliki segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini Rasul Paulus juga selalu berusaha untuk bekerja dalam sebuah tim. Dia memberi keteladanan, kemudian mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dia tidak mau menyanyiakan kasih karunia Allah yang telah dia terima. Malah dia mendorong jemaat yang dilayaninya
yang disebutnya sebagai teman-teman sekerja untuk melakukan hal yang sama. Dia menegaskan bahwa kasih karunia Allah itu ditawarkan dalam jangka waktu yang terbatas di ayat yang kedua. Dia tidak mau menyanyiakan kasih karunia Allah, dan dia berusaha agar dirinya tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk menerima kasih karunia yang sama, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana sikap kita terhadap kasih Allah yang telah ditawarkan juga kepada kita? Kiranya firman Tuhan memberkati. Amin.